Butiku. Dek iku mek ngomong ngene wis ora usah let, aku ora usah ning dokter, aku percaya Tuhan tolong. Wis jarno aku aja mbok gawe nang dokter, apa maneh dikemo-kemo bareng dikira-kira emoh aku let. Mbak Yusuf nomor 2 itu katanya gitu. Saya jawab, amin, haleluya, percaya Tuhan. Ditelepon aku, loh ya apa sendok kowe iki mau voice mail aku iki piye to, karena enggak terima bahasa saya. Dia langsung telepon, lho iki piye to Nduk, kok iso belani Mbak Putih, hidup itu harus ora et labora, itu kata Tuhan Yesus. Saya ini orang yang menghargai orang tua, saya tidak pernah berani dengan kakak-kakak saya, orang yang lebih tua dengan saya, tapi saat itu ini adalah sebuah prinsip kebenaran. Enggak, Tuhan Yesus enggak pernah bilang ora et labora, bukan Tuhan Yesus. Lho kowe iki piye to? Wong kowe wis ngajar kok, mosok kowe ora ro delok nang nggone Alkitab, Mbak, golek ana ora et labora, ora enek. Terus dia gini, kowe belani Mbak Budi ngono apa piye? Lho aku ndak belani, tapi aku menghargai imannya dia duduk diam tenang di bawah kaki Tuhan. Saya bilang gitu, waduh, minggu aku. Biasanya mesti telepon gitu. Kowe nyapa Nduk, rawa apa nyapa? Kak, aku gitu. Wis ngono-ngono lah jenenge Mbak Yuni ambek adike ya. Sekalipun saya ini sudah mau 60 tahun, tapi kakak-kakak saya itu menganggap bahwa saya itu masih seperti timur gitu loh, kecil gitu loh ya. Jadi kadang itu di WA gini, "Wis iki lho Nduk, gawenan tuku teh-kotak ae." Jadi saya itu masih dikira kayak anak kecil gitu loh ya. Tapi soal prinsip saya harus tetap berjalan. Jadi jangan salah ya, jangan salah mindset, jangan salah cara berpikir. Yesus tidak seperti itu, ya. Itu pernyataan seorang bukan frater sih. Ya kalau di Katolik kita apa? Frater terus apa? Dan satunya lagi di bawahnya Paus. Itu pernyataan Benedictus. Dia bilang itu kardinal, uskup. Nah, Benedictus ini menyatakan bahwa ora et labora, doa dan bekerja, gitu loh. Tapi pelebaran hingga abad sekarang orang mulai salah mengartikan. Maksudnya Benedictus ini baik, berdoa dan berusaha dalam artian bahwa kita berdoa, usahanya itu datengin jemaatmu ini, ajak doa, itu usahanya. Jadi bukan usaha terus gini, ya Tuhan saya yakin dan percaya Tuhan bahwa hari ini Tuhan cukupkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus, dilanjutkan dengan doa Bapa kami yang ada di surga, amin. Mudun ning tanggoe, kowe duwe duit 20.000 ora tak silihne sik. Enggak, sudah berdiam diri dengan Tuhan. Nanti Tuhan akan nyatakan gitu loh. Tenang seperti lautan yang dalam itu. Supaya hidup kita tidak menimbulkan sampah dan lumpur, tapi menyatakan kebenarannya Tuhan. Hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita nggak perlu terlalu banyak omong yang nggak penting. Omongkan yang penting, omongkan yang baik, supaya kita benar-benar jadi berkat. Amin. Ketenangan dan diam di hadirat Tuhan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Audrey bisa dibuka di Bilangan 6 ayat 26. Bilangan 6 ayat 26. Bilangan 6 ayat 26. Ada yang sudah ketemu bisa dibacakan? Monggo silakan. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada orang-orang yang dikasihinya dan memberi engkau damai sejahtera. Kalau kita duduk diam
yang tenang di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Dan damai sejahtera tidak bisa dihitung dan diukur dengan materi, apapun tidak bisa. Mau punya uang seberapapun, nek atine gemerungsung kaya ombak ning pantai kuwi enggak akan ada artinya. Paling artinya mek tekan pantai ombak lah, wih, des biar hilang. Bener gak? Malah kalau bisa membawa korban, iya kan? Wing, kita bawa korban malahan. Mungkin perkataan kita yang seperti ombak itu dar nggak karu-karuan, malah membuat orang lain sakit hati. Tetapi Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan kepada saya, dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Damai sejahtera tidak akan pernah bisa dibeli dengan apapun. Maka kalau menghadapi masalah, menghadapi pergumulan emosi seberat apapun, tenang. Di sini ada yang nggak sekolah dulu SD ya wis sekolah kabeh tau. Oh gitu ya Bu ya. Oh berarti nggak tahu. Saya kasih tahu Bu. SD, SMP, SMA mau kuliah, kalau ada ulangan, kalau ada ujian, guru-guru itu pasti nulisi di depan kelas atau di depan halaman itu, tenang, ada ujian. Bener nggak? Jadi kalau menghadapi ujian harus ora gemerungsung, masih garap ae. Ya, nek gak iso garap, saya itu sekolah itu bukan orang pinter, enggak, beneran. Hanya saya itu rajin gitu aja loh, gak pernah bolos kecuali sakit, udah itu aja. Nek sekolah aja goblok kalau tenan asli, beneran saya itu. Gak nang pinter kaya wong-wong ngono iso nrimo ngono. Aduh ya ampun, teman-teman saya itu menghafal itu sangat luar biasa gitu. Enggak takoni aku ki goblok aja di sekolah. Dijelas no model apa ya ora iso. Saya yang paling ingat itu guru bahasa Inggris saya. Dia bilang, "Ayo kita belajar bahasa Inggris" gitu. Dibaca because gitu kan. Ya bener ya. Lah, satu-satunya di dalam kelas itu yang ngomong because nggak bisa itu hanya saya gitu. Saya ngomongnya because sampai guru saya itu marah. Seiki suarane sopo sih? Ayo sekali lagi because gitu. Because menurut saya suarane kayak tekan SD. Sini saya maju di depan, suruh ngomong mengulang itu sampai 100 kali. Hanya karena ngomong because gitu loh. Saya bener apa sih? Because apa because, Audrey? Because. Ya? Because. Lah saya itu because. Saking goblok ya. Tapi justru dari situ saya bilang sama ibu saya, aku kudu iso. Aku kudu munggah kelas, aku isin ya orang munggah kelas. Nah, gitu ya. Belajar ujian. Masuk ketika ujian terus saya nggak tenang. Ayo kita menghadapi ujian harus tenang supaya kita nanti mendapatkan ujian berikutnya. Walah Bu, ujian terus kapan mari ini Bu, dijawab siji ujian mana, dijawab loro ujian mana. Tidak apa-apa, itu membuat kita semakin lebih tahu bahwa Tuhan menyatakan hidupnya, memberikan damai sejahtera untuk kita. Amin. Harap tenang ada ujian. Dijawel sebelah, harap tenang menghadapi ujian. Harap tenang menghadapi ujian. Ya. Sampean enak ae Bu ngomong niku, harap tenang menghadapi ujian. Aku iki sik gemerungsung. Ujianku gurung anakku, gurung mantuku, gurung maratuaku. Saiki dina wingi sing paling jegek atiku tanggaku. Buat banyu leri ning ngarepe lawangku ngono kae terus piye aku ngene iki. Kongkon harap tenang, memang harus tenang bersama Tuhan, amin. Harus tenang gitu loh. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Ketika kita tenang, Tuhan memberikan dijawil sebelah damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera, amin.
Nyatakan Tuhan dalam hidupmu. Tenang bersama dengan Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya undang Mas Heri Singer. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan Tuhan kita akan merasakan sungguh ketenangan, kedamaian yang tidak pernah bisa terbeli oleh apapun. Tetapi yang kita tahu bahwa pagi hari ini kita tenang bersama Kristus. Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita sejenak di hadapan Tuhan. Tutup Alkitab kita, tutup HP kita, lipat tangan, tutup mata, buka mata hati kita di hadapan Tuhan. Biar Singer memujikan pujian ini, kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Tenanglah hatiku ini. Bapak Ibu bisa berdoa, bisa menyembah, bisa koreksi diri, bisa introspeksi diri. Menghadapi apapun, biar aku tenang di hadapan-Mu. Sekali lagi katakan, tenanglah kiniku Tuhan. Naikkan doamu, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Haleluya Yesus. Jemaat, mari kita memuji bersama Singer. Tenanglah, lah ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Kaum wanita memujikan
Di dalam kaki salib Kristus, maka Engkau yang akan memberikan damai sejahtera untuk kami Tuhan. Sebab kami tahu Bapa, hanya tangan-Mu lah yang penuh kekuatan itu yang memegang teguh kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh yakin Kau memberkati setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Siapapun kami saat ini Tuhan, Engkau sudah menolong setiap kami Tuhan. Sebab tangan-Mu lah, tangan kuat itu yang memegang kami. Sebab Engkau lah yang memberikan damai sejahtera untuk setiap kami Tuhan. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Tuhan Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.